Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Saya Ignacio Benigno akan menceritakan praktik baik dari PPL, dari PPG IPA kelas 05 kategori 2 tahun 2022. Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah meningkatkan kemampuan, hasil belajar, dan kompetensi peserta didik dalam pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kompetensi abad ke-21. Tujuan pada aksi ketiga, yaitu meningkatkan kreativitas peserta didik dalam membuat dan mendesain produk melalui model pembelajaran Project-Based Learning dan pendekatan TIPEC pada materi Bioteknologi kelas 9 SMP Gloria II Surabaya. Situasi, latar belakang. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah terletak pada keaktifan peserta didik, meliputi rendahnya motivasi dalam bertanya karena siswa tidak fokus menyimak pelajaran. Kedua, rasa percaya diri dalam berpendapat cukup rendah. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah terletak pada kreativitas peserta didik, meliputi siswa cenderung memilih hasil yang instan, di mana mereka kurang menggunakan ide-ide kreatifnya. Praktik penting untuk dibagikan kepada pembaca atau penonton dari video ini adalah upaya untuk menyelesaikan masalah pembelajaran yang bersumber dari peserta didik melalui pendekatan TIPEC dan pembelajaran abad ke-21, maka diharapkan dapat menjadi berkat dan sumber solusi untuk guru dalam menyelesaikan permasalahan. Yang menjadi tantangan di dalam praktik pembelajaran saya antara lain, pertama, motivasi siswa dalam berkomunikasi kurang. Siswa cenderung menghafal materi sains, tidak memahami konsep dan keterkaitannya dalam analisis, evaluasi, dan sintesis. Kurangnya eksplorasi siswa dalam hal kreativitas. Langkah yang digunakan dalam menghadapi tantangan adalah dengan menerapkan pembelajaran dengan model project-based learning. Di sini diharapkan peserta didik bersama dengan kelompok dapat menciptakan suatu produk yang kreatif. Pada fase pertama, pertanyaan mendasar, peserta didik berhasil mengajukan pertanyaan mendasar untuk mengatasi surplus panen singkong. Pada fase kedua, peserta didik memulai diskusi bersama dengan kelompok. Diskusi berjalan dengan sangat baik dan aktif. Pada fase keempat, kemajuan proyek, eksperimen berjalan dengan baik. Variasi sebagian besar ada pada durasi waktu merebus singkong, penaburan ragi, dan juga waktu untuk menunggu singkong itu dingin. Pada fase kelima, pengujian hasil, peserta didik menguji produk tape singkong hasil kreativitas kelompok masing-masing. Dari sini, mereka dapat membandingkan hasil produk dari kelompok sendiri dan kelompok lain. Refleksi hasil dan efektivitas pembelajaran. Aksi ketiga dengan model pembelajaran PJBL, saya evaluasi sangat efektif dan berhasil dalam menyelesaikan keaktifan. Hal ini terlihat dari observasi yang dilakukan pada saat pembelajaran. Saat fase pengujian hasil, ternyata produk yang dihasilkan juga berbeda-beda. Hasil evaluasi post-test memiliki rata-rata skor 5,21 dari 7 poin. Ketuntasan peserta didik dalam post-test melebihi 70%. Lesson learned atau pembelajaran untuk diri saya, yang pertama adalah peran saya sebagai guru adalah fasilitator di kelas. Dalam hal ini, saya belajar banyak untuk menerapkan berbagai model pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan siswa dan hasil siswa dalam belajar. Yang kedua, pembelajaran sekarang harus terintegrasi dengan teknologi atau TIPEC, serta kombinasi eksperimen. Dengan demikian, maka peserta didik memperoleh pembelajaran kehidupan dan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut dengan ide, solusi, atau produk. Yang ketiga, pembelajaran perlu mengedepankan kemampuan abad ke-21, di mana peserta didik belajar untuk berpikir kritis melalui permasalahan real sehari-hari, serta kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi dengan teman di dalam kelompok. Pembelajaran berdiferensiasi juga perlu dilaksanakan untuk menampung kemampuan peserta didik yang berbeda-beda. Demikian cerita praktik baik dari saya, Ignacio Benigno. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk support dan dukungan dari dosen Universitas Negeri Malang sampai dengan saat ini. Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera.